Jonathan tersenyum sopan melangkah maju mendekat. Dia sedikit menundukkan kepala sebagai salam dan sopan santun. "Malam Tante, saya Jonathan, teman Mekairah." "Ya ampun." Karena dorongan takjub melihat wajah mulus tampan bak pangeran dongeng itu, refleks tangan Ibu Sarah terangkat hendak menyentuh pipi John. "Sejak kapan Caca memiliki teman setampan ini?" "Mama." Namun pergerakannya langsung terhentikan oleh Mekairah yang dengan sigap mencekal lengan sang ibu, membuat Ibu Sarah kembali tersadar dan tersenyum malu. "Maaf, Mama hanya takjub saja. Ternyata ada laki-laki setampan dia di dunia ini." "Mama, malu tahu. Jangan bilang gitu di depan orangnya," bisik Mekairah yang ditanggapi kekehan dari Ibu Sarah. Iya, Mama akan jaga sikap deh, demi wajah anak Mama," balas Ibu Sarah setengah berbisik. Sedangkan John yang masih mendengar bisikan itu hanya tersenyum tipis, sudah terbiasa dengan hal tersebut. Berbeda dengan Kevin yang menatap sebal dan sinis pada John. "Padahal muka gue jauh lebih tampan dari si blasteran tua itu. Gue kan lokal yang sudah sah kemurnian akan ketampanan muka gue," gumam Kevin yang hanya terdengar oleh diri sendiri. "Oh, kalian pasti capek ya? Silahkan masuk dulu ke dalam. Tante buatin minuman." "Iya Tante, makasih," jawab Kevin mengangguk mengiyakan. "Baik Tante," jawab John. "Kalau gitu Tante buatkan minum dulu, kalian masuklah," kata Ibu Sarah lalu berbalik pergi meninggalkan mereka bertiga. "Yuk, Pin, John, masuk," ajak Mekairah melangkah memasuki rumah diikuti Jonathan dan Kevin. Kedua pria itu duduk di masing-masing sofa hitam dalam ruangan tamu berukuran minimalis. "Aku ganti baju dulu ya. Kalian akur-akur. Awas jangan adu mulut lagi," peringatan Mekairah. Gumaman malas Kevin menyahuti. Sedangkan John hanya mengangguk tipis sebagai jawaban iya. "Kalau gitu aku pergi dulu," kata Mekairah berbalik pergi menuju tangga yang menghubungkan ke kamarnya di lantai 2. Meninggalkan kedua pria itu di ruangan yang sama. Sepeninggalan Mekairah, keheningan membentang menyelimuti ruangan tamu. Kedua pria itu tampak terdiam mengatupkan bibir, berbeda dengan tatapan dingin dan tajam mereka, yang seakan berbicara lewat tatapan. Raut wajah Kevin berubah serius menatap sengit pada pria yang terduduk di seberangnya. "Apa tujuan lo mendekati Caca?" "Aku tidak punya tujuan apapun untuk mengenal gadis itu," jawab John tenang, namun tatapannya tak kalah dingin menantang. "Gue tahu lo manfaatin Caca supaya bisa lepas dari perjodohan kan?" Seringaian kecil terukir di sudut bibir John. "Memanfaatkan katamu? Dia sendiri yang menerima tawaran itu tanpa ada paksaan sama sekali. Jadi aku tidak pernah memanfaatkan dia," decak Kevin mendelik kesal. "Caca gak bakal diam saja kalau ada orang yang datang meminta bantuan. Dia tuh terlalu polos untuk ditipu oleh pria pengecut kayak lo. Tapi gue gak polos kayak Caca. Jadi gue tahu kalau lo lagi manfaatin kebaikan Caca." Tatapan John berubah semakin tajam seakan ingin membunuh orang di hadapannya jika saja tatapan itu berubah menjadi pisau. "Kenapa kau begitu mengurusi urusan orang lain? Seakan urusan itu adalah urusanmu sendiri." "Tentu saja itu urusan gue juga. Karena apapun yang menyangkut Caca, gue gak bakal tinggal diam." Hanya seorang teman saja begitu protektif. Kendalikan sedikit perasaanmu itu, sebelum dia merasa terbebani oleh tingkah sepihakmu. Gebrakan keras di meja yang dilakukan oleh Kevin merasa darah dalam tubuhnya mendidih panas terbakar oleh ucapan John, yang terdengar mengejek dan tepat sasaran ke hati Kevin, yang memang memiliki perasaan sepihak pada Mekairah. "Lo jangan so mengenal Caca. Gue lebih tahu dia dibanding lo, yang hanya anak baru kenal tapi gaya lo sok tahu." Geram Kevin rahangnya sedikit mengkerat menahan emosi yang mulai meluap. "Aku memang baru mengenal dia. Tapi meskipun begitu, pandanganku menilai orang tidak pernah salah," kata John masih bersikap tenang. "Enek gue denger ocehan lo yang sok bijak, tapi bacot," dengus sinis Kevin menatap kesal sebal muak pada orang di hadapannya. John hanya tersenyum semraik tanpa membalas ucapan Kevin. "Soal perjodohan itu, gue denger nyokap bokap lo udah batalin, dan itu berkat bantuan Caca. Jadi kenapa sekarang lo masih datang ke Caca?"
Seharusnya kerja sama lo dengan Caca udah berakhir. Memang benar perjodohan itu telah dibatalkan. Tapi aku masih membutuhkan dia. Lo? Terjeda sejenak Kevin menatap manik mata perak John yang tegas dan dingin. Kedua mata Kevin memincing selidik dan curiga. Jangan bilang lo mau mempermainkan Caca. Yang dijawab keterdiaman John tak merespon ataupun bersuara, hanya tatapannya saja yang dingin tak terbaca. Brengsek lo. Geram Kevin bangkit dari duduknya langsung menghampiri John lalu dengan kasar menarik kerah mantel yang dipakai. Jauhi Caca. Jangan pernah muncul lagi di depan Caca kalau di hati lo memiliki niat menyakitinya. Sekali gue lihat lo mempermainkan atau menyakiti dia, gue gak akan lepasin lo meski ke liang lahat sekalipun. Ancaman Kevin penuh penekanan seiring cengkeraman di kerah John mengetat kasar. Sedangkan yang diancam tetap berwajah tenang, namun tatapannya terkandung banyak emosi yang ditahan dan ditekan dalam-dalam agar tak terkuak ke permukaan. Kevin! Suara geraman berasal dari Mekaira yang baru saja datang berdiri tidak jauh dari sofa. Seketika kedua pria itu menoleh ke arah gadis tersebut. Caca. Nyengir cengengesan Kevin melepaskan cengkeramannya di kerah baju John. Dia menggaruk tengkuk leher yang tak gatal salah tingkah. Ini enggak seperti yang lo lihat kok. Gue hanya ngebantu ngerapihin baju dia. Ya kan John? Kata Kevin menatap John memberi isyarat mata. John hanya mengangguk tipis. Gumamnya sembari merapikan kembali jas yang kusut akibat ulah Kevin. Gitu ya. Mekaira masih berdiri dengan tangan terlipat di depan menatap kedua pria itu secara bergantian. Dan bersamaan itu si Imbo yang suka bantu-bantu beres rumah datang membawa nampan berisi 3 gelas orange juice dan 2 piring cookies. Si Imbo meletakkan hidangan itu ke atas meja lalu kembali pergi meninggalkan mereka bertiga. Aku kira kalian sedang adu jotos, tapi tampaknya enggak terjadi apa-apa. Syukur deh, ucap Mekaira sambil mengambil duduk di sofa panjang yang diduduki Kevin dan langsung berhadapan dengan John di sofa lain seberang meja. Kalau lo gak datang mungkin hal itu bisa terjadi. Celetuk Kevin mengambil gelas jus dan meminumnya. Jadi lo berniat adu jotos sama John? Bukan niat tapi rencana. Sama aja bawel. Beda lah Ca. Dari namanya aja beda. Artinya sama saja tahu. Kekeh Mekaira sembari mengambil sepotong cookies. Kevin memegang tangan Mekaira yang sedang memegang cookies itu dan menuntunnya untuk disuapkan ke mulutnya. Ambil sendiri napa? Kan lo punya tangan. Mekaira memukul asal bahu Kevin merasa sebel dan kembali mengambil cookies. Senyuman di bibir Kevin yang sedang mengunyah. Makan dari tangan orang lain lebih enak dibanding makan sendiri. Bilang aja males gerak, pengennya disuapi. Nah lo tahu, kekanakan sekali. Sarkas John akhirnya bersuara setelah beberapa saat terdiam menonton. Mendengar hal itu Kevin mendelik sinis. Bilang aja lo iri tua bangka. Untuk apa aku iri dengan hal bodoh seperti itu? Aku masih punya tangan yang utuh dan sehat. Kenapa harus menyusahkan orang lain menyuapi? Sindir John lalu meminum orange juice beberapa teguk. Serah lo aja lah, mau ngebacot apa. Gue males ladeni ocehan lo yang bikin gue darting mulu. Balas Kevin malas meladeni dan memilih menikmati hidangan yang tersedia di atas meja. Oh iya Pin, ngapain lo datang ke rumah? Kan guenya belum pulang kalau jam segitu. Mekaira bertanya mengalihkan pembicaraan. Sejak pagi nomor lo kagak aktif. Gue kira lo diculik orang atau digondol wewe gombel. Mekaira menyempal mulut Kevin dengan cookies yang dipegangnya. Ya kali ada orang yang mau nyulik orang kere dan jelek kayak gue. Hanya wewe gombel yang nyulik tanpa pandang uang tebusan. Senyuman terulas di bibir Kevin, melirik sinis ke arah John. Ada noh orang lain selain wewe gombel yang nyulik tanpa pandang uang tebusan. Bahkan orang itu lebih bahaya dari siapapun. Mengerti akan sindiran Kevin ke John, Mekaira kembali mengambil cookies dan menyempal lagi mulut Kevin. Ngomong apa sih lo? Udah mending lo diem aja deh. Cak, lo kalau mau menyuapi gue lembut dikit napa? Itu mulut bukan ulekan. Siapa juga yang menyuapi lo? Nah makan sendiri. Mekaira meletakkan piring berisi cookies ke pangkuan Kevin.